Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Ratu, saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah, tidak tumpul juga ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional, dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Pernyataan pendek dari Gibran yang mengatakan, Pak Prabowo, jangan khawatir, saya sudah datang begitu ya. Itu pernyataan itu menunjukkan Prabowo selama ini was. Aduh, dia hakul yakin pasti menang kalau didampingin oleh Gibran. Pernyataan itu banyak kritik juga, sombong sekali ya. Seolah-olah dia lebih hebat dari Pak Prabowo. Ya, jadi ada upaya Ketua Hakim MK yang adalah pamannya Gibran Anwar Usman dan iparnya Presiden Jokowi ini untuk mengkonsolidasikan putusan dari gugatan nomor 29, 51 dan 55. Tiga gugatan awal tuh. Tiga gugatan awal yang diajukan oleh beberapa pihak termasuk oleh PSI gitu. Nah, awal-awal ketika gugatan itu masuk begitu ya, kan ada proses segala macam ya. Nah, Anwar Usman ini mencoba untuk berkomunikasi dengan itu, mengatakan bahwa Anwar Usman ini sebetulnya tidak menyangka dari hasil gugatan tadi, hasil putusan atas gugatan akan ditolak. Dengan komposisi penolakan itu 6 dan 2. Anwar Usman ini mendatangi beberapa hakim MK dan mengatakan kalau bisa kita cepat saja mengeluarkan putusan untuk mengabulkan. Mengabulkan. Jangan sampai kita pikir dia lugu. Masa kemudian dia gagal di partainya sendiri lalu jumping? Kalau partainya saja bisa dikhianati, kira-kira rakyat bisa nggak dikhianati, Bang? Orang akan bertanya seperti itu. Jadi menurut saya Gibran yang baru terbatas mestinya sadar diri, punya cermin besar gitu ya di dirinya, bahwa tidak mungkin kalau saya tidak anak Jokowi ini terjadi. Atau jangan-jangan di dalam dirinya, saya memang harus melakukan ini karena saya anak Jokowi. Jadi dia sendiri punya kesadaran untuk memanipulasi konstitusi dan politik untuk kepentingan masa depan dia juga.
Jadi bisa juga kan kita jangan melihat bahwa ini dia tidak sadar lugu, jangan-jangan dia sadar betul jabatan bapaknya harus dia manfaatkan gitu ya. Jangan sampai kita pikir dia lugu ya. Jangan sampai. This is politik, this is demokrasi, toh dipilih oleh rakyat gitu kan. Apakah rakyat jadi kondisikan atau enggak, that's another story ya. Nah, tapi begitu mau menjadi cawapres, apalagi dengan cara mengguncang konstitusi kita dan MK kita di obrak-abrik, saya nggak bisa terima. Makanya saya langsung bersuara. Suara saya itu suara rakyat, saya bukan siapa-siapa, saya hanya dosen, guru lah, kalau bisa disebut saya hanya guru. Dan menurut saya, kok begini ya? Dan saya menangkap, karena kan saya tuh orangnya gaul sama siapa aja Pak Abraham. Iya. Saya tuh gaul dari anak muda, makanya bahasa saya kadang-kadang suka kayak selebor begitu, karena saya senang ngobrol, ngobrol santai gitu. Nah, saya bisa menangkap itu, menangkap sekali kegelisahan itu, atau masyarakat banyak di kampung gitu yang bilang, Bu Koni katanya kok kayak begini sih gitu kan, kok presiden berubah gitu. Sejumlah spanduk dan juga baliho Capres Ganjar Pranowo dicopot Satpol PP jelang kedatangannya di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga sempat merekam video saat sejumlah anggota Satpol PP mencopot spanduk dan baliho Capres Ganjar Pranowo. Belum diketahui mengapa pencopotan dilakukan saat menjelang kedatangan Capres Ganjar di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga yang merekam aksi pencopotan sempat heran karena hanya spanduk dan baliho Ganjar saja yang dicopot. Sementara itu Ganjar menanggapi santai atas pencopotan baliho bergambar dirinya. Pak, baliho Bapak dicopot Pak. Pak, di Siantar Pak, baliho Bapak dicopot sebelum kedatangan ini. Siapa yang nyopot? Satpol PP Pak. Satpol PP. Coba nanti ditanyain ke Satpol PP kok dicopot kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya? Lainnya. Sejumlah spanduk dan juga baliho Capres Ganjar Pranowo dicopot Satpol PP jelang kedatangannya di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga sempat merekam video saat sejumlah anggota Satpol PP mencopot spanduk dan baliho Capres Ganjar Pranowo. Belum diketahui mengapa pencopotan dilakukan saat menjelang kedatangan Capres Ganjar di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga yang merekam aksi pencopotan sempat heran karena hanya spanduk dan baliho Ganjar saja yang dicopot. Sementara itu Ganjar menanggapi santai atas pencopotan baliho bergambar dirinya. Baliho Bapak dicopot Pak. Pak, di Siantar Pak, baliho Bapak dicopot sebelum kedatangan ini. Siapa yang nyopot? Satpol PP Pak. Satpol PP. Coba nanti ditanyain ke Satpol PP kok dicopot kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya? Lainnya. Sejumlah spanduk dan juga baliho Capres Ganjar Pranowo dicopot Satpol PP jelang kedatangannya di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga sempat merekam video saat sejumlah anggota Satpol PP mencopot spanduk dan baliho Capres Ganjar Pranowo. Belum diketahui mengapa pencopotan dilakukan saat menjelang kedatangan Capres Ganjar di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga yang merekam aksi pencopotan sempat heran karena hanya spanduk dan baliho Ganjar saja yang dicopot. Sementara itu Ganjar menanggapi santai atas pencopotan baliho bergambar dirinya. Baliho Bapak dicopot Pak. Pak, di Siantar Pak, baliho Bapak dicopot sebelum kedatangan ini. Siapa yang nyopot? Satpol PP Pak. Satpol PP. Coba nanti ditanyain ke Satpol PP kok dicopot kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya? Lainnya. Tidak cuma di Jawa Timur, pelibatan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho pasangan bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka juga akan dilakukan di daerah-daerah lain. Sumber media Indonesia menyebutkan polisi tidak bisa menolak instruksi dari atasan itu. Tidak cuma di Jawa Timur, pelibatan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho pasangan bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka juga akan dilakukan di daerah-daerah lain. Sumber media Indonesia menyebutkan polisi tidak bisa menolak instruksi dari atasan itu. Akademisi Undip Nur Hidayat Sardini menilai integrasi CCTV KPU dan Bawaslu ke kepolisian tidak perlu dilakukan. Menurutnya, lembaga negara yang tidak terkait proses pemilu tidak perlu terlibat. Urusan pemilu hanya dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Integrasi CCTV KPU di beberapa daerah dengan kepolisian setempat mengundang kritikan tajam. Salah satunya datang dari akademisi Undip Semarang Nur Hidayat Sardini.
Nur Hidayat menyampaikan, dalam proses tahapan pemilu ini, semua pihak harus menahan diri. Menurutnya, proses pemilu hanya dilakukan oleh KPU sebagai administrator utama pemilu. Pengawasan proses pemilu oleh Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga yang mengawasi pelanggaran kode etik dari KPU dan Bawaslu. Sementara menanggapi adanya permintaan integrasi CCTV KPU dan Bawaslu ke kepolisian, menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan, walaupun dengan dalih keamanan. Supaya tidak terjadi komplikasi, spekulasi, dan seterusnya, mendingan ya, instansi di luar yang disebut secara detail di Undang-Undang 7 tahun 2015, mendingan tidak usah terlibat dalam pemilu, termasuk dalam kaitan dengan proses-proses gitu ya, mengintegrasikan terhadap misalnya CCTV yang berbasis pada HD gitu ya, mendingan tahan, jangan terlibat, karena nanti akan menimbulkan spekulasi yang tidak perlu bagi mereka yang merasa itu dianggap sebagai hal yang tidak baik. Nur Hidayat menegaskan pemasangan CCTV yang terintegrasi ke kepolisian harus dibatalkan karena dianggap tidak proporsional. Sementara itu, menurut juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, terkoneksinya CCTV Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan kepolisian di beberapa daerah demi terciptanya keamanan, ternyata justru mengundang pertanyaan dan keraguan. Bahwa, ini saya dapatkan informasi baru lagi, Polres di seluruh Indonesia ya, meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, high definition atau kualitas yang terbaik ya, beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres tempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, itu termonitor oleh Polres tempat. Kalau tujuannya baik, benar, nggak ada masalah. Seperti 2019, itu dilakukan pasca pencoblosan untuk mengawasi surat suara. Ini jauh sebelum masa kampanye sudah dilakukan hal itu. Pertanyaannya, ada apa? Netralitas dalam Pilpres 2024 wajib dan harus dikedepankan agar mewujudkan pemilihan presiden yang adil. Adikku yang jadi ketum, aku mau jadi wapres. Pamanku yang memutuskan, bapakku yang mendukung. Walau rakyat banyak yang protes, ya sudah masa bodoh. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. 2013 lalu pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu, dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024, insya Allah. Mohon doanya.
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.